Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Z, kembali lagi bersama kami di podcast digitalisasi pertanian. Yang dimana ini adalah tempat kita mengobrol santai tetapi seru tentang bagaimana teknologi digital mengubah wajah pertanian di pedesaan. Hari ini kita akan membahas kenapa kita semua sebagai generasi muda yang melek teknologi harus peduli dan terlibat dalam pertanian digital. Sebelum acara ini dimulai, kita semua akan memperkenalkan diri. Saya Paras Naopal sebagai host. Halo guys, kenalin aku Fitria Humaira, boleh dipanggil Ira. Halo semuanya, kenalin nama aku Reza Ilham Fadil, biasa dipanggil Reza. Halo semuanya, aku Dian Kartika, biasa dipanggil Dian. Halo semuanya, nama aku Sophie Paujia, bisa dipanggil Sophie. Tuh guys, sudah tahu ya nama-nama kita semua. Untuk itu kita langsung saja melakukan pembahasan yang dimana kita akan membahas tentang digitalisasi pertanian. Menurut siapa ya? Menurut Dian dulu deh. Apa sih itu pertanian digital? Pertanian digital adalah penggunaan teknologi digital untuk petani meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja. Contohnya ada drone untuk memantau tanaman dari udara, sensor tanah untuk mengukur kelembapan dan nutrisi, sampai ada aplikasi di smartphone untuk kasih info cuaca dan harga pasar. Jadi pertanian sekarang bukan cuma kerja keras, tetapi juga kerja cerdas dengan teknologi. Sesuai yang tadi dibahas sama Dian ya, untuk digitalisasi pertanian itu ternyata memaksa kita atau mendorong kita untuk bukan hanya sekedar kerja keras, tapi juga kerja cerdas dan diiringi dengan teknologi. Lalu untuk yang berikutnya yaitu karena kita membahas tentang teknologi, maka apa sih contoh teknologi digital yang membuat pertanian semakin mudah? Yang mau jawab aku ya. Sama aja. Aku mau jelasin sebenarnya sama tadi kayak yang Dian sampaikan. Kalau misalnya teknologi digital di zaman sekarang itu ada 3 ya yang aku tahu. Yang pertama tuh drone. Bayangin deh kalian di pinggir sawah gitu ya guys, mainin drone sambil sambil minum kopi gitu kan, kayak kita cuman yang tadinya harus turun terjun langsung ke sawah tuh tinggal mencet doang drone guys. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua ada sensor tanah yang dimana tuh nanti si alat sensor tersebut bisa memantau atau memastikan kayak kelembaban tanah, terus pH tanah, terus suhu tanah ya, iya nggak sih? Suhu Ya tanah. benar suhu tanah. Iya, nah nutrisi juga, terus cuaca itu bisa dipantau lewat alat sensor tanah. Nah terus ada yang namanya aplikasi pertanian guys. Di zaman sekarang kan kayak kita tuh harus benar-benar melek banget gitu kan sama yang namanya teknologi. Nah jadi ada yang dinamakan dengan aplikasi pertanian, yang dimana nanti tuh si aplikasi tersebut bisa ngasih info kita tentang perkiraan cuaca hari ini bakalan hujan nggak ya, atau misalnya jadi kan kalau misalnya kita mantau lewat HP tuh nggak perlu repot-repot gitu. Jadi bisa dipantau. Nah terus ada nanti tuh kita bisa cek harga pasar guys melalui aplikasi tersebut. Jadi petani itu bisa ambil keputusan lebih cepat dan juga tepat tentunya. Nah, Itu guys. kan tadi udah dikasih tahu ya, banyak banget teknologi digital yang membuat pertanian di pedesaan itu semakin mudah. Tadi ada drone, sensor tanah, terus aplikasi pertanian. Itu kan akan memudahkan para petani di desa itu. Tetapi jika kita berbicara tentang teknologi ataupun digitalisasi, pasti akan ada sebuah dampak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apa sih dampak positif dari digitalisasi itu untuk petani di pedesaan? Nah
adanya teknologi digitalisasi di pedesaan ini, petani itu bisa menghasilkan panen yang banyak, biayanya juga hemat, dan juga resiko kegagalan panennya itu berkurang. Nah, selain itu, digitalisasi juga membuka peluang kerja bagi kita sebagai Gen Z, yaitu salah satu contohnya yaitu kita membuka usaha agritech startup yang bisa dikelola oleh kita sebagai anak muda atau Gen Z. Nah, pertanian itu sebenarnya bukan hanya soal bekerja di ladang saja, tetapi juga bisa menjadi peluang bisnis bagi kita dan menciptakan inovasi baru bagi para Gen Z. Mungkin gitu. Jawaban yang sangat bagus ya teman-teman, yang dimana banyak itu dampak positifnya dari digitalisasi ini, terutama untuk para petani di pedesaan. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, yaitu di sini tadi dampak positifnya sangat banyak. Terus untuk mendapatkan dampak dari positif tersebut pasti akan ada tantangan. Nah, ini saya akan menanyakan, menurut kalian apa sih tantangan yang akan muncul dan apa juga solusi ataupun strategi untuk mengatasinya? Nah, untuk tantangan dalam digitalisasi pertanian khususnya di pedesaan ini tentu sangat banyak ya. Salah satunya seperti akses internet di pedesaan itu tidak merata. Kemudian sinyal juga banyak terganggu khususnya di pelosok ya. Kemudian ada juga penggunaan teknologi juga tidak merata karena kan di perkampungan atau di pedesaan ya. Tapi ini sangat mungkin untuk diatasi oleh generasi muda atau Gen Z seperti kita. Misalnya dengan semangat belajar mengenai digitalisasi terhadap literasi teknologi. Kemudian terkait dukungan pemerintah juga sangat mendukung, karena dukungan pemerintah ini justru menjadi tunjangan hidup bagi para petani yang ada di pedesaan. Serta juga ikut dalam komunitas digital seperti ikut pelatihan perekonomian pertanian di digital, kemudian ikut serta dalam pemuda petani yang aktif di media sosial seperti itu. Kayak itu ya, kayak Poktama. Nah, Poktama ya. Ternyata ya banyak juga gitu tantangannya, dan juga tidak luput dari solusi yang bisa dilakukan oleh para generasi muda. Nah guys, kan tadi udah disebutin ya tantangan-tantangannya, lalu strategi solusi untuk mengatasinya. Ya mungkin sangat bermanfaat ya untuk kita semua sepertinya. Sepertinya acara ini dicukupkan sekian ya. Jadi kita sebagai generasi Z, yuk jangan cuma jadi penonton saja, kita bisa jadi agen perubahan yang bisa membawa teknologi digital pertanian ke pedesaan, yang dimana karena masa depan pertanian ada di tangan kita yang kreatif dan melek akan teknologi. Terima kasih sudah dengerin podcast digitalisasi pertanian ini. Jangan lupa ya guys, follow kita semua supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.